Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 6 saham berkualitas yang mungkin sedang undervalue dan berpotensi menghasilkan bagger. PBV-nya rendah dan peluang naik 100%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah SCCO yang bergerak di bisnis industri kabel dan listing sejak tahun 1982. Kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 20%. Nah, kita lihat untuk kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian profit 197 miliar rupiah. Nah, untuk aspek valuasinya per 6,5 dengan PBV 0,35 kali. Rasio profitabilitas cukup rendah dengan angka NPM dan ROE di bawah 10%. Tapi saham ini punya rasio DER yang sangat rendah dengan angka 9,7% saja. Nah, sekarang bagaimana jika harganya naik 1 kali lipat dari 8.325 menjadi 16.650? Jika menggunakan angka book value per share sekitar 23.000, berarti PBV diproyeksikan akan naik menjadi 0,7 dari yang awalnya 0,35 kali. Sekarang kita lihat apakah PBV 0,7 ini masih reasonable atau tidak. Ini merupakan historical PBV saham SCCO. Jika teman-teman lihat, angka PBV 0,7 ini pernah dicapai oleh perusahaan pada tahun 2021 dan tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan peluang saham ini naik 1 kali lipat cukup terbuka lebar. Nah, untuk aspek dividen, saham SCCO ini juga cukup konsisten membagi dividen selama 5 tahun terakhir. Tapi sayangnya harga sahamnya masih turun 16% dalam 5 tahun terakhir dan masih turun 3,7% di tahun 2023. Saham kedua adalah Tugu yang bergerak di bisnis asuransi umum dan listing sejak tahun 2018. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20,3%. Nah, kinerja di tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian profit 1,1 triliun rupiah. Untuk aspek valuasinya per 2,4 dengan PBV yang hanya 0,39 kali. Rasio profitabilitasnya juga sangat baik dengan angka NPM 36 dan ROE 15%. Tapi sebagai catatan, DER-nya sudah tinggi dengan angka 145%. Sekarang bagaimana dengan peningkatan harga sahamnya? Dengan harga sekarang 1030, apabila harganya naik 1 kali lipat menjadi 2060. Nah, dengan menggunakan book value per share sekitar 2600, itu artinya PBV saham ini akan naik dari 0,39 menjadi 0,78 kali apabila harganya naik 1 bagger. Kita lihat perbandingannya. Angka PBV 0,78 kali ternyata pernah dicapai oleh perusahaan pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga bisa dikatakan angka kenaikan 1 kali lipat dari saham ini cukup reasonable. Terkait historical dividend, teman-teman bisa lihat saham Tugu ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya kinerja harga saham dalam 5 tahun masih turun 30%, tapi sudah naik 18% selama tahun 2023. Saham ketiga PNIN yang bergerak di bisnis finansial dan listing sejak tahun 1983 serta kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pencapaian profitnya sekitar 966 miliar rupiah. Untuk aspek valuasi, PER-nya 3 kali dengan PBV 0,19 kali, angka PBV yang sangat rendah. Rasio profitabilitasnya untuk NPM cukup baik, tapi angka ROE-nya sangat rendah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi perbedaan signifikan antara NPM dan ROE perusahaan, sehingga harus dianalisa lagi di laporan keuangannya. Untuk rasio DER bisa dikatakan masih baik dengan angka 20%. Nah, sekarang bagaimana jika harga sahamnya dari 980 naik menjadi 1 kali lipat menjadi 1960? Dengan book value per share 5.200, artinya PBV akan naik dari 0,9 menjadi 0,37 kali. Sekarang kita lihat angka PBV 0,37 kali itu sempat tercapai pada tahun 2019 dan juga tahun 2022 ke 2023 sehingga bisa dikatakan masih cukup masuk akal apabila harga sahamnya naik 1 kali lipat. Nah, untuk aspek dividen, saham ini sayangnya tidak pernah membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat sehingga ini menjadi poin minus. Terkait kinerja harga saham masih turun 21% selama tahun 2023 dan turun 4,3% dalam 5 tahun terakhir.
Saham berikutnya CFIN yang bergerak di bisnis pembiayaan dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan di masyarakat ada sekitar 40-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 717 miliar rupiah. Untuk valuasinya per 2,1 dengan PBV 0,37 kali. Rasio profitabilitas NPM 72% dengan ROE 17%. Angka NPM dan ROE yang cukup berbeda jauh sehingga harus dianalisa lagi. Untuk aspek DR-nya masih masuk akal dengan angka 73%. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya 510 naik menjadi 1 kali lipat? Dengan angka book value per share sekitar 1.300, artinya PBV saham ini akan naik dari 0,37 menjadi 0,75 kali. Sekarang kita lihat, angka PBV 0,75 kali sempat tercapai pada tahun 2023. Tapi jika teman-teman melihat tren historical PBV-nya, hal tersebut baru tercapai di tahun 2023 sehingga bisa dikatakan cukup harus dipertimbangkan. Mengingat dalam 5 tahun baru tercapai di tahun tersebut. Nah, untuk aspek dividen memang di tahun 2023 saham ini membagi dividen dengan yield yang sangat besar. Tapi sebagai catatan dalam 5 tahun terakhir baru kali itu CFIN membagi dividen di tahun 2023. Sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan. Terkait kinerja harga saham sudah naik 70% selama tahun 2023 dan naik 94% dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya ISSP yang bergerak di bisnis industri pipa baja dan listing sejak tahun 2013. Kepemilikan di masyarakat sekitar 30-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dibanding sebelumnya, tapi belum mampu sebaik tahun 2021. Pencapaian profitnya sekitar 363 miliar rupiah. Untuk aspek valuasi PER-nya 4,2 dengan PBV 0,46 kali. Rasio NPM-nya 7,6 dengan ROE 10,8%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu memuaskan. Tapi saham ini punya DR yang normal dengan angka 74%. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya dari 290 naik menjadi 580? Dengan menggunakan book value per share 621, artinya PBV saat ini dengan angka 0,46 kali bisa naik menjadi 0,93 kali. Kita lihat, ternyata angka 0,93 kali itu hanya pernah tercapai pada tahun 2021 ke tahun 2022. Sehingga teman-teman harus mempertimbangkan hal ini juga, mengingat probabilitas kenaikannya cukup rendah. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2023. Kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 200-an% dan selama tahun 2023 sudah naik 17%. Nah, saham berikutnya adalah PNLF dengan jasa asuransinya yang listing sejak tahun 1983. Kepemilikan di masyarakat sekitar 30-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan profit 1,4 triliun rupiah. Nah, untuk valuasinya per 4,5 dengan PBV 0,30 kali. Rasio profitabilitas NPM 45% dengan ROE 6,4%. Angka NPM dan ROE-nya juga cukup berbeda jauh sehingga harus dianalisa lagi di laporan keuangannya. Untuk aspek DR-nya sangat rendah dengan angka 14%. Sekarang bagaimana? Dengan harga 270 naik menjadi 1 kali lipat menjadi 540. Dengan menggunakan book value 914, artinya PBV 0,3 akan naik menjadi 0,59 kali. Sekarang kita lihat, ternyata angka 0,59 kali itu pernah tercapai 2 kali, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2022 ke 2023. Artinya probabilitas kenaikannya cukup banyak, sehingga teman-teman juga bisa mempertimbangkan hal ini. Tapi ingat, ini hanya proyeksi saja, bisa juga benar, tapi bisa juga salah. Nah, untuk aspek dividen, saham PNLF ini baru membagi dividen di tahun 2022 dengan kata lain tidak konsisten. Terkait kinerja harga saham, masih turun 24% selama tahun 2023, tapi sudah naik 31% dalam 5 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.